Para mahasiswa yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan sepanjang semester ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi seputar komunikasi. Nanti bersama saya bisa dipanggil Pak Tirti, begitu ya teman-teman semuanya. Dan kita akan belajar bersama tentang mata kuliah komunikasi itu. Nah, untuk capaian pembelajaran ini diharapkan untuk setiap kita capaian tulisannya adalah mampu untuk berkomunikasi efektif dengan budaya dan konteks terkait. Para mahasiswa, untuk materi kita bagian pertama ini kita akan membahas pengertian komunikasi. Lalu yang kedua, unsur komunikasi, dan yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Ini 3 hal dalam pertemuan pertama ini yang akan kita diskusikan bersama-sama. Lalu dari capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, diharapkan setiap kita, mahasiswa, mampu menjelaskan pengertian komunikasi serta memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang praktis dalam aspek komunikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan karier. Para mahasiswa, mari kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Untuk pengertian komunikasi ini, tentang definisi komunikasi ini, banyak kita temukan dalam studi literatur. Dan saya akan menyampaikan secara singkat tentang pengertian komunikasi ini. Kita sama-sama memahami komunikasi. Secara etimologis, menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, communicare, dan perkataan ini bersumber daripada kata communis. Dan kata ini memiliki makna berbagi, berpartisipasi, memberikan, atau menjadi milik bersama. Dari kata ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti bahwa komunikasi yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Secara umum, saya mengambil satu teori komunikasi dari Latswell, seorang pakar atau ahli komunikasi dari Amerika Serikat. Rodi Latswell yang mengatakan who says what in which channel to whom with what effect. Jadi komunikasi adalah siapa mengatakan apa kepada siapa melalui saluran apa dengan efek apa. Itu dia yang sampaikan, sehingga teori ini dikenal dengan komunikasi model Latswell. Nah, para mahasiswa yang dikasih Tuhan, dari hal ini sehingga kita bisa mengerti komunikasi itu merupakan satu hal pihak komunikator membentuk pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Ini pengertian daripada komunikasi. Semoga jelas dengan ini pengertian komunikasi, sebab saya percaya saudara-saudara, teman-teman semua telah banyak juga belajar tentang atau pernah membaca bagian ini. Yang berikutnya, mari kita masuk dalam unsur-unsur komunikasi. Ada beberapa unsur komunikasi penting, yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan, pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan itu informasi, bisa ide atau perasaan yang akan disampaikan. Ini pesan. Lalu media.
Nah, media ini cara pesan itu dikirim bisa verbal atau non verbal, ya. Jadi bisa tulisan atau melalui media digital dan lain-lain. Ini media cara pesan dikirim. Kemudian berikutnya adalah komunikan atau orang yang menerima pesan itu, pihak yang menerima dan menafsirkan pesan. Ini komunikan. Unsur berikutnya adalah umpan balik. Nah, respon atau refleksi dari komunikan. Lalu unsur berikutnya adalah konteks. Konteks ini situasi atau latar belakang komunikasi itu terjadi. Konteksnya adalah hal apa? Suasana yang sedih, suasana yang gembira, konteksnya di situ. Dan yang terakhir adalah noise atau gangguan. Jangan lupa dalam proses komunikasi itu ada satu bagian yang menjadi unsur komunikasi yaitu gangguan. Maksudnya ada segala hal yang menghambat kelancaran komunikasi. Ya, tiba-tiba ada suara bising waktu kita sedang komunikasi. Nah, noise itu suara bising itu. Atau tiba-tiba ada orang yang menjerit gitu ya, itu noise. Ya, para mahasiswa yang kasih Tuhan, terakhir kita akan berbicara tentang fungsi komunikasi. Beberapa fungsi komunikasi diantaranya informasi. Jadi komunikasi itu berfungsi untuk menyampaikan fakta, berita, atau data kepada khalayak. Education atau pendidikan, yaitu untuk menyampaikan ilmu atau nilai memberi pendidikan. Ini contohnya ada pengajaran di kelas misalnya itu ya, khotbah yaitu. Lalu persuasion, yaitu untuk mempengaruhi. Nah, ini mengajak, memotivasi, bisa bentuknya iklan atau pidato politik. Nah, ini. Kemudian yang fungsi berikutnya adalah entertainment. Nah, kita kenal ini. Jadi komunikasi itu bisa untuk menghibur, memberikan kesenangan. Kita temukan dalam komedi atau musik. Ini ya, fungsi komunikasi untuk entertainment. Lalu berikutnya adalah relation atau membangun hubungan sosial dan emosional. Ini contohnya itu percakapan antar teman. Jadi inilah beberapa fungsi komunikasi. Nah, teman-teman para mahasiswa, jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Baik di rumah, sekolah, tempat kerja, bahkan di media sosial. Karena ya, kita tidak bisa tidak itu untuk komunikasi. Di mana tempat pun kita berkomunikasi. Nah, dengan memahami pengertian, unsur, dan tujuan ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif, bijak, dan berdampak. Nah, itu. Inilah teman-teman untuk pertemuan kita saat ini. Kiranya dalam pertemuan ini kita bisa lebih mengerti lagi. Kita dibekali dengan pengertian komunikasi, unsur komunikasi, dan tujuan komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Bersama dengan Pak Kirti, semangat untuk terus belajar tentang komunikasi. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati.